Maestro yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 24. Saudara-saudara, mari kita baca Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49 ya. Demikianlah firman Tuhan. Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Judulnya adalah Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara ayat 36, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa yang sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, dan pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ya, ayat yang kita renungkan terutama pada ayat yang ke-48 dan 49. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Sobat Maestro yang dikasih Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita boleh mendengarkan kembali firman Tuhan di hari perhentian Tuhan. Saudara-saudara, pernahkah kita menjadi saksi di pengadilan? Mungkin kita pernah atau mungkin juga kita belum pernah. Tapi agaknya banyak orang yang enggan menjadi saksi karena menjadi saksi ini sangat merepotkan. Mungkin kita bertanya, repotnya di mana? Harus disumpah, kita diminta menjawab 1001 macam pertanyaan dari polisi, jaksa, pembela, dan juga mungkin hakim. Sedikit kesalahan kata bisa menimbulkan persoalan. Mungkin ada pihak yang akan marah pada kita, atau mungkin ada pihak yang akan mengancam keselamatan kita. Padahal kita tidak berkepentingan apa-apa, kita cuma saksi. Tetapi kalau kita disuruh menjadi saksi untuk sebuah tabrakan mobil dengan sebuah mobil yang lain, dan kita melihat sendiri terjadinya kecelakaan tersebut, untuk membereskan perkaranya biasanya polisi memerlukan saksi. Apakah saudara mau menjadi saksinya? Ya mungkin juga tidak. Saudara-saudara, beberapa puluh tahun yang lalu, ini cerita tahun lalu, ya saya mengendarai mobil di dekat Simpang Dago, Bandung. Ya jadi saya lewat Jalan Dayang Sumbi, lalu belok kanan masuk ke Jalan Dago. Nah ketika sudah lewat Jalan Dayang Sumbi, belok ke Dago, baru saja lewat itu, dan saya sudah masuk di Jalan Dago, Jalan Haji Juanda, Bandung. Tiba-tiba dari belakang ada pickup yang menyerempet mobil saya. Dia berlari dengan agak kencang. Wah, lalu kemudian kan dia namanya juga ada
kecelakaan, ya berhentilah kita. Supir itu juga berhenti, supir pick up itu berhenti, lalu supir itu marah-marah, menyalahkan saya lah ini dan itu. Tapi puji Tuhan, ternyata pada waktu terjadi itu, saya tidak terlalu banyak bicara, saya hanya mengatakan Anda yang salah, Anda saya sudah masuk jalan Dago, Anda tiba-tiba kok kencang sekali larinya, harusnya kan tidak demikian. Dan puji Tuhan, saya katakan, kenapa? Di situ kebetulan ada seorang saksi mata lihat kejadian itu. Nah, saya dibela sama dia. Akhirnya supir itu malu dan ya sudahlah. Udah begitu-begitu aja, selesai sudah. Saudara-saudara, menjadi saksi itu tidak mudah. Sebab kita harus ingat apa yang kita lihat, kita dengar dan kita alami. Bahkan sampai hal-hal yang kecil pun akan ditanya. Nah, saudara-saudara, Kristus berkata dalam Injil Lukas 24 ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kita diutus untuk bersaksi tentang siapa Kristus dan apa yang telah diperbuatnya. Tapi bersaksi tidak cukup hanya dengan omon-omon doang. Itu kalau bahasa Pilpres kemarin ada istilah omon-omon lah, ya. Gak bisa cuma begitu. Bersaksi terjadi melalui sikap, perbuatan hidup kita sehari-hari, tapi juga termasuk omong-omong tadi. Nah, ini yang tidak mudah. Mungkin seperti yang digambarkan dalam ucapan Kristus. Ya, kita kan pernah dengar ada Tuhan Yesus mengatakan demikian. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu ada di Injil Matius 10 ayat 16. Ya tidak mudah kalau kita mendengar ucapan Kristus ini. Karena sebagai utusan yang bersaksi harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan bersungguh-sungguh. Jangan sampai kita salah bersaksi. Pokoknya saya mau mengatakan jadi saksi untuk Kristus itu tidak mudah dan tidak enak. Resikonya banyak. Kalau mungkin saksi kecelakaan itu ya bisa saja kita mungkin dibenci orang, dicurigai, mungkin juga ditancam, diteror, ya bisa. Nah, apalagi menjadi saksi bagi Kristus, karena kita diutus seperti domba di tengah-tengah serigala, harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Lalu bagaimana? Masakan kita berkata, wah tidak enak, tidak gampang, banyak resikonya, saya nggak mau. Ya lebih baik cepat-cepat saja pergi dari sini, supaya jangan diminta jadi saksi. Saudara-saudara, kalau menjadi saksi bagi Tuhan, segampang itukah kita melarikan diri dari tanggung jawab? Maka mari kita melihat pengalaman para murid Tuhan Yesus yang diutus menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus. Yang pertama saya mau menekankan begini. Ketika ditinggalkan dalam tanda petik oleh Tuhan Yesus, semakin jelas tugas pengutusan para murid untuk menjadi saksi di dunia ini. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Lukas 24 ayat 48. Pernyataan ini diawali dengan pernyataan yang lain, yang juga penting, yaitu apa? Pada awal pertemuan dengan para murid, Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Pernyataan ini penting, karena damai sejahteranya mampu tinggal di hati kita dan mengubah ketakutan dan kegalauan hidup menjadi hidup yang tenang dan yang bahagia. Segala ketakutan, kecurigaan, keraguan, putus asa, kesedihan, rasa malu, rendah diri yang selalu bisa menyerang setiap pengikut Tuhan dapat dipulihkan, disembuhkan oleh damai sejahtera Kristus. Saudara-saudara, bukankah sampai hari ini kita juga sering menyampaikan damai sejahtera atau ucapan shalom Kristus ketika kita menyapa dan menyalami orang lain, bahkan dalam bentuk tanda kasih kepada sesama, sehingga memberkati banyak orang. Kita menyampaikan shalom lewat tanda kasih, sehingga memberkati orang-orang yang menerima bentuk tanda kasih itu. Dan bukankah hanya berkat shalom yang diberikan kepada para murid-muridnya? Walaupun di dalam ayat-ayat kita ini ditambah lagi, Tuhan menunjukkan
sesuatu yang kelihatannya sangat sepele. Yaitu apa? Bekas luka pada tangan dan lambung, dan kemudian minta makan, dan ada ikan goreng. Ya, ini Tuhan Yesus menunjukkan sesuatu yang kelihatannya sepele, ya. Tetapi ini, kedua hal ini, ya, bekas luka di tangan dan di lambung, dan juga makan ikan goreng tadi, itu menunjukkan identitas Kristus yang pernah tersalib, sehingga mampu mengusir segala keraguan dan ketakutan di hati para murid. Semestinya, ya, hal itu tidak perlu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Menunjukkan bekas luka di lambung dan tangan, lalu kemudian minta makan, itu tidak perlu dilakukan Tuhan Yesus. Ya, kalau para murid sudah mempercayai janji kebangkitannya sebagaimana yang terdapat dalam kitab Taurat Musa dan kitab para nabi dan kitab Mazmur. Maka dalam pengalaman Tuhan Yesus yang sangat mendalam ini, ya, Tuhan Yesus mengetahui akan kelemahan para murid-muridnya. Nah, karena dia mengetahui dengan mendalam, maka ia pun bersedia menunjukkan hal yang sepele tadi. Menunjukkan tangan dan lambungnya dan minta makan. Lalu diberi ikan goreng. Sini kita juga melihat betapa besar sukacita Kristus yang sudah berhasil merampung tugas besarnya serta mengalahkan kuasa maut bagi kita. Nah, sekarang saudara-saudara, semua mata dan pikiran para murid tertuju kepada Tuhan Yesus yang sangat terlihat jelas di depan mata mereka. Sungguh, kini mereka yakin betul, percaya betul bahwa Yesus adalah figur yang luar biasa. Tidak ada yang bisa menyamai Yesus Kristus. Kepribadiannya, ajarannya, perkataannya maupun perbuatannya. Dalam diri Yesus tidak ada yang kurang ataupun yang salah. Dia bisa menjadi ukuran yang normatif karena sempurnanya. Dan ketika Tuhan Yesus menjanjikan akan mengirimkan apa yang sudah dijanjikan Bapa di surga, yaitu kuasa dari tempat tinggi yang akan memenuhi mereka, yaitu kuasa Roh Kudus, maka para murid sungguh percaya mereka akan dipenuhi kuasa Roh Kudus. Mereka melaksanakan perintah itu tadi. Menunggu, menantikan itu. Bahkan mereka juga yakin bukan hanya kuasa yang dari atas yang mereka akan miliki, melainkan juga merasakan damai sejahtera sebagaimana yang sudah diberikan kepada mereka dengan kalimat pernyataan damai sejahtera bagi kamu. Sikap menantikan Roh Kudus bukan lagi merupakan tanda tanya atau pertanyaan, melainkan sungguh-sungguh sikap iman, keyakinan yang penuh yang mereka miliki sekarang ini. Maka para murid meyakini betul seperti Kristus juga diurapi Roh Kudus sebelum terjun ke dalam dunia tugas. Demikian juga para murid merasakan itu. Sebelum terjun dalam dunia tugas mereka yang berat, mereka juga mengalami hal yang sama sebelum menunaikan tugas sebagai utusan atau duta untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus yang memberikan keselamatan bagi dunia ini. Kita semua orang percaya akan kebangkitan Kristus, terpanggil menjadi saksi dan pelayannya. Tidak boleh terburu-buru menunaikan tugasnya. Ya, kalau terburu-buru maka kita akan menunaikan tugas dengan tangan hampa. Tunggu, ya, sabar. Kristus sendiri akan mengirimkan kuasa Roh Kudus itu kepada kita semua. Nah, persoalannya adalah, adakah kita merindukan kuasa Roh Kudus? Tanpa bantuan kuasa Roh Kudus, segala pelayanan kita akan terasa hambar dan sia-sia. Bahkan tanpa kuasa akan sangat minim nilai akhirnya. Tidak ada yang bagus pasti kalau kita lakukan tanpa kuasa Kristus. Itulah sebab Tuhan selalu membekali dengan Roh Kudus kepada setiap orang yang diutusnya. Saudara-saudara, pertanyaan yang penting adalah yang kedua, mengapa Roh Kudus sangat penting?
dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 49, ya, dan juga dalam bacaan kita yang tadi itu ada, ya, di bacaan lain juga ada di Injil Lukas yang lainnya. Maka Roh Kudus itu adalah kuasa dari tempat tinggi, dikatakan akan melengkapi para murid. Tunggu, sabar, aku akan melengkapi engkau dengan kuasa dari tempat yang tinggi. Kata kuasa itu di sini adalah terjemahan dari kata Yunani dunamin, ya, dunamin, yang artinya apa? Daya, kesanggupan, dan kemampuan. Itu kata kuasa. Kata aslinya kata dunamin dalam bahasa Yunani. Jadi kata kuasa dalam ayat itu, ayat 49 dari Injil Lukas pasal 24, jangan diartikan sebagai kekuasaan atau kedudukan seperti pemerintahan Romawi. Bukan. Melainkan sebagai kesanggupan dan kemampuan. Daya. Dari kata dunamin itu nanti ada turunan kata juga dalam bahasa Yunani ada. Ya disebut dinamika. Ada dinamit, ada dinamo. Nah, ketiga kata ini sangat indah karena kata-kata ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Kata dinamo misalnya, itu generator pembangkit listrik yang sanggup satu mesin yang sanggup mengubah energi mekanis jadi energi listrik. Kata dinamika itu yaitu satu zat kecil yang bertenaga besar bisa menggerakkan sehingga terjadi dinamika, ya. Kata dinamit itu seperti bahan untuk bom, kan, bahan yang punya daya ledak tinggi, ya. Jadi kita melihat itu kata-kata itu sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan, ya. Nah, dengan demikian menurut ayat itu, ayat 49 dari bacaan kita tadi, yang memampukan dan memberdayakan kita bersaksi adalah Roh Kudus. Roh Kudus memberdayakan kita. Roh Kudus adalah dunamis, dinamo, dinamit, dinamika, atau pemberdaya. Mengapa Roh Kudus disebut pemberdaya? Karena Kristus sendiri adalah sumber dari daya itu sendiri. Sumber kuasa itu sendiri. Dalam 1 Korintus 1 ayat 24, Rasul Paulus menulis, tetapi untuk mereka yang dipanggil, Kristus adalah kekuatan atau dunamin Allah dan hikmat Allah. Kristus adalah kekuatan. Kristus adalah dinamitnya Allah dan hikmat Allah. Alkitab menggambarkan bahwa Roh Kudus adalah kuasa yang luar biasa yang dapat melakukan segala perkara. Ya. Ingat, ada lagu, Allah kuasa melakukan segala perkara, Allahku maha kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa, Allahku maha kuasa. Jadi Roh Kudus itu adalah kuat kuasa Allah yang luar biasa yang dapat melakukan segala perkara. Ingat, kata Allah sendiri itu dalam bahasa Ibrani disebut El Shaddai. Allah berkuasa penuh, bisa melakukan segala perkara. Artinya tidak ada perkara di muka bumi ini yang tidak dapat dilakukan, tidak dapat diselesaikan, tidak dapat diubah, tidak dapat dipulihkan, tidak dapat dibentuk, tidak dapat diapa-apakan saja oleh kuasa Roh Kudus. Tidak ada. Semua perkara dunia bisa diselesaikan oleh kuasa Roh Kudus. Itulah kuat kuasa yang dari tempat tinggi. Dan kuat kuasa yang dari tempat tinggi ini juga ada pada Kristus. Dan sekarang mau diberikan kepada para muridnya. Sebetulnya itu juga terdapat dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 19 dan kitab Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 yang bunyinya kira-kira gini. Tetapi kamu akan menerima kuasa atau dunamin kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Itu Kisah 1 ayat 8. Apakah dampak penegasan itu kepada para murid yang sedang cemas? Bagaimana nasib para murid kalau ditinggal oleh Tuhan? Apakah mereka diutus dengan tangan kosong? Apakah mereka mampu menunaikan tugas pengutusan untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus dengan tangan hampa? Tentu saja tidak. Karena itu Tuhan Yesus menegaskan bahwa
kesaksian hidup mereka bukan bergantung pada kemampuan mereka, tetapi mereka yang dimampukan oleh dunamin tadi, oleh kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Kristus. Mereka akan diberdayakan oleh sumber daya yang luar biasa yang bernama Roh Kudus. Para murid diutus tidak dengan tangan hampa, melainkan diberi sumber daya, dinamit, dunamin, atau kuasa Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, yang terakhir, mungkin yang jadi perenungan kita adalah bagaimana dengan kita yang menjadi murid-muridnya di zaman sekarang ini? Adakah kita juga diutus tidak dengan tangan hampa? Ya, kita diutus untuk bersaksi, yaitu memperlihatkan gaya hidup Kristus dalam gaya hidup kita. Wah. Mungkin kita merasa berat sekali, maka banyak orang yang tidak mau melakukan ini, orang Kristen. Mana kita sanggup? Mana ada orang yang sanggup bertugas seperti Kristus? Tetapi sekali lagi, penegasan Kristus dalam bacaan kita hari ini di Lukas 24 ayat 49, itu sangat melegakan kita, bahwa Rohnya akan menyanggupkan kita. Ini sebuah kekuatan, ya, sebuah dorongan, tapi sekaligus juga peringatan, ya, peringatan. Artinya apa? Kalau kita kemudian jadi sanggup, wah, hati-hati, kita tidak boleh besar kepala, jadi sombong. Kadang orang begitu bisa melakukan tugas ini, lalu merasa dirinya yang melakukan itu. Kesanggupan, ingat, kesanggupan kita bukanlah prestasi kita, melainkan prestasi dunamin Allah, prestasi Roh Kudus. Kita sendiri tetap lemah, kita ini manusia lemah. Jangan sekali-kali sombong. Namun justru yang lemah ini, karena kita lemah, Roh Kudus memberi daya, atau kuat kuasa, atau dunamin, atau dinamit kepada kita. Seperti kata Tuhan yang diakui Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku, dunaminku menjadi sempurna. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Roh Kudus adalah sumber daya yang memberdayakan kita. Roh Kudus adalah dunamin yang berdaya besar. Ya, saya tadi mengingatkan lagi kata dinamo, ya, generator pembangkit listrik yang sanggup mengubah energi listrik, energi mekanis dari listrik, atau dinamika, zat kecil yang bisa menggerakkan untuk tenaga yang besar, atau dinamit, ya, seperti bom, ya, kira-kira gitu kan? Suatu bahan yang punya daya ledak tinggi, misalnya membuat terowongan buat melubanginya menjadi ke jalan raya misalnya. Ingat kata-kata itu. Ini semua mau menunjukkan bahwa kita diutus menjadi saksi bukan karena kehebatan, kemampuan kita, tapi karena dinamo atau dinamitnya Allah, yaitu kuasa Roh Kudus yang menggerakkan kita dan dalam menjalankan tugas panggilan itu. Karena Allah mengutus kita tidak dengan tangan hampa, melainkan dengan kuasa dari tempat yang tertinggi. Selamat menjadi saksi-saksi kebangkitannya. Amin.